berjumpa lagi dengan saya Yulia Ratna Dewi di Yulia Ratna Dewi Channel. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem penggolongan darah. Di mana sistem penggolongan darah kita sudah tahu ada sistem penggolongan darah APO, MN, dan Rhesus. Langsung aja kita mulai. Yang pertama, golongan darah. Golongan darah itu merupakan salah satu ciri yang diwariskan pada manusia. Jadi dari orang tua diwariskan ke keturunannya atau ke anaknya. Di mana penentuan golongan darah ini berdasarkan ada atau tidaknya reaksi aglutinasi atau reaksi penggumpalan antar darah. Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa macam penggolongan darah, di antaranya yaitu sistem APO, sistem MN, dan sistem Rhesus, seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Selanjutnya, kita bahas dulu dari sistem penggolongan darah APO. Jadi, sistem penggolongan darah APO ditemukan pertama kali oleh Landsteiner. Jadi, beliau menemukan pada tahun 1900. Ia menemukan bahwa terjadi hal apabila seseorang ini dicampurkan darahnya dengan darah orang lain, itu terjadi reaksi penggumpalan atau aglutinasi. Akan tetapi pada orang lain hal tersebut itu tidak terjadi. Karena berdasarkan hal tersebut, maka Dr. Landsteiner ini beliau berpikir dan mengemukakan bahwa ternyata sistem penggolongan darah itu ada 4 jenis golongan darah, yaitu ada A, B, AB, dan O. Sampai sini sudah jelas. Selanjutnya, proses penggumpalan antar golongan darah itu dipengaruhi oleh adanya kandungan aglutinogen atau antigen serta aglutinin atau antibodi pada darah-darah tersebut atau pada sel darah. Jika antigen tersebut bertemu dengan antibodi lawannya, akan terjadi apa? Reaksi penggumpalan. Makanya ketika seseorang mengalami atau diberikan transfusi darah, harus dicek dulu golongan darah dari pendonor dan yang didonorkan. Kenapa? Agar tidak terjadi aglutinasi. Selanjutnya, sistem penggolongan darah atau sistem APO ini ada fenotipenya. Fenotip itu keadaan seseorang. Jadi, orang yang memiliki golongan darah A, dia memiliki genotip IAA atau IAO. Orang yang memiliki golongan darah B, itu dia memiliki genotip IBB atau IBO. Sedangkan orang yang memiliki golongan darah AB itu dia genotipnya IA dan O, itu dia IOO. Kenapa? Karena genotip IAA atau IAO dia menghasilkan golongan darah A karena adanya alel A. Alel A itu dia yang dominan yang menghasilkan antigen A. Sedangkan di golongan darah B dia genotipnya IBB dan IO dan memiliki alel yang dominan. Alel itu apa? Alternatif gen. Alelnya itu adalah IB. Jadi makanya dia memiliki atau menghasilkan antigen B, sehingga seseorang memiliki golongan darah B. Sedangkan untuk yang golongan darah AB, dia genotipnya apa? Genotipnya adalah A dan B, karena dia memiliki 2 alel yang dominan, A dan B. Nah, kalau untuk yang golongan darah O, dia tidak memiliki alel, jadi dia tidak memiliki antigen A dan antigen B. Karena apa? Alel dari IO itu dia tidak menghasilkan antigen A ataupun antigen B. Jadi yang dominan adalah IA dan IB. Nah, kenapa seseorang ketika dia bergolongan darah A, dia tidak bisa menerima transfusi dari golongan darah B? Karena golongan darah A itu dia memiliki apa? Antigen A. Sedangkan orang yang bergolongan darah B, dia memiliki antigen B. Dan di dalam tubuhnya dia ada antibodi B. Jadi ketika seseorang yang bergolongan darah A diberikan golongan darah B, maka tubuhnya akan melawan karena di dalam tubuhnya ada antibodi B.
sama seperti golongan darah B, dia memiliki antigen B dan antibodi A. Sedangkan yang golongan darah AB, dia memiliki kedua antigen tetapi dia tidak memiliki antibodi. Makanya dia bisa menerima dari semua golongan darah, dari A, dari B, dari AB maupun dari O. Sedangkan kalau golongan darah O, dia tidak memiliki antigen, tapi dia memiliki antibodi A dan B, sehingga dia hanya bisa didonorkan oleh golongan darah O. Ini adalah latihan soalnya. Jika seorang wanita bergolongan darah B menikah dengan seorang laki-laki bergolongan darah A, ini adalah jika keduanya adalah heterozigot. Bagaimana kemungkinan penggolongan anaknya? Kalau heterozigot itu, maka fenotipenya itu IAIO dan IBIO. Tapi kalau homozigot itu IAIA, IBIB. Itu jadi tergantung soalnya. Bisa dibuat tabel seperti ini sehingga nanti IA, kemudian yang sebelah sini IO. Nah, untuk yang mendata, untuk menyamping itu adalah golongan darah ibunya, IB dan IO, sehingga presentase kemungkinan anaknya memiliki golongan darah AB adalah 25%, untuk golongan darah A yaitu 25%, golongan darah B 25% dan golongan darah O 25%. Sampai sini sudah paham? Selanjutnya adalah golongan darah sistem MN. Jadi pada tahun 1927 Ladersteiner bersama Levin, beliau menemukan bahwa adanya antigen yang baru yang disebut dengan antigen M dan antigen N, di mana sel darah merah manusia ini dapat mengandung salah satu atau keduanya, sehingga terjadi sistem penggolongan, sistem MN, di mana penggolongan sistem MN ini berdasarkan dengan jenis antigen glikoprotein pada membran eritrosit atau sel darah merah, atau yang kita sebut dengan glikoforin. Nah, glikoforinnya itu ada M dan N. Langsung ke tabel. Jadi fenotip atau keadaan seseorang, jadi golongan darah M, N atau MN dengan genotip LM, Levin, makanya disimbolkan dengan L. Kemudian ya N, LN. Kalau yang MN itu dia LM dan LN. Untuk alelnya itu biasanya melambangkan salah satu kromosomnya. Jadi LM atau LN atau LN. Untuk antigennya, kalau yang fenotipnya M, dia antigennya apa? Positif. Kemudian kalau yang N, dia positif yang N. Sedangkan kalau yang MN, itu apa? Dia positif di keduanya. Maka terjadi penggumpalan eritrosit kalau yang positif. Kalau yang negatif tidak terjadi penggumpalan. Contoh soalnya, pada soal diketahui bahwa pria bergolongan darah MN menikah dengan wanita bergolongan darah MN. Maka hasilnya adalah bisa dikali silang. LN dikalikan LN, kemudian LN2 dikalikan LM, kemudian LN dikali LN dan LN dikali LM, sehingga presentasinya adalah rasio genotipnya adalah 50% yang LN, kemudian yang LN itu adalah 50%. Jadi kemungkinan anak bergolongan darah N adalah 50%. Yang ketiga adalah golongan darah berdasarkan sistem rhesus. Jadi berdasarkan sistem rhesus ini yang mendasari adalah ada tidaknya antigen rhesus di dalam darah. Berdasarkan pengujian, darah manusia itu dibedakan atas rhesus positif dan rhesus negatif, di mana individu yang memiliki rhesus positif dia memiliki apa? Antigen rhesus. Kalau yang rhesusnya negatif, dia tidak memiliki antigen rhesus, di mana pembentukan rhesus ini dikendalikan oleh gen rhesus yang dominan terhadap gen rhesus yang negatif atau terhadap yang tidak memiliki antigen.
Nah, resus itu tuh apa? Resus adalah jenis protein yang terdapat di luar sel darah merah. Protein ini diwariskan secara genetik dan diturunkan oleh orang tua kita. Bagaimana jika seorang laki-laki resus positif menikah dengan wanita yang resus negatif? Biasanya resus positif ini jarang sekali di Indonesia. Biasanya itu untuk orang-orang yang orang Eropa atau orang-orang yang di luar negeri, di Eropa, Amerika itu biasanya banyak resus positif, tapi kalau untuk di Asia itu jarang. Jadi ketika seorang pria resus positif menikah dengan wanita resus negatif, biasanya menyebabkan masalah kesehatan pada keturutannya, terutama pada janin yang diwarisi resus positif dari orang tua pria. Jadi apabila anak pertama itu dia ibunya resus negatif dan anaknya resus positif, itu ibunya masih belum memproduksi antibodi yang terlalu banyak sehingga anaknya bisa lahir secara normal. Tetapi setelah itu ibunya menghasilkan antibodi. Jadi ketika lahir anak kedua atau sedang mengandung anak keduanya juga beresus positif, maka dia akan diserang oleh antibodi ibunya sehingga terjadi masalah kesehatan pada bayi tersebut yang bisa menyebabkan eritroblastosit fetalis atau bisa terjadi keguguran. Contoh soalnya adalah keturunan dari pasangan ayah itu resus negatif menikah dengan ibu resus positif, sama dikali silang, kemudian nanti hasilnya adalah jika fenotipe dari anak adalah A resus positif, sedangkan A resus negatif, O resus positif, dan O resus negatif. Caranya hampir sama. Terima kasih, jangan lupa like, comment, and subscribe. See you di video selanjutnya.